Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Badriah. Saya merupakan peserta program kebimbaan di Bimba AIUEO Unit Puri Kenanga Indah. Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas video 3. Nomor 1. Jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yang Anda pahami. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ini akan melahirkan metode Bimba. 2. Mengapa relawan Bimba AIUEO diwajibkan menerapkan fun learning di dalam proses membimbakan? Karena untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik, anak mau belajar karena keinginannya sendiri. Proses pendidikan harus berbasis cinta dan kasih sayang agar setiap anak dapat merasakan kebahagiaan dalam proses belajarnya, sehingga anak menjadi senang belajar. 3. Mengapa relawan Bimba AIUEO diwajibkan menerapkan small step system di dalam proses membimbakan? Karena agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta, semua anak senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatannya, karena tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap. 4. Mengapa relawan Bimba AIUEO diwajibkan menerapkan individual system di dalam proses membimbakan? Karena agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. 5. Bagaimana hubungan antara bahagia dengan fun learning? Bahagia memiliki arti yaitu keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Bahagia tidak berwujud dan hanya ada di dalam hati. Bahagia harus dirasakan oleh setiap manusia, secepatnya dan selamanya. Alasan kita harus merasakan bahagia karena bahagia merupakan tujuan hidup manusia. Saat kita telah merasakan bahagia, dampaknya hidup akan jauh lebih sukses dari sebelumnya. Kunci utama untuk meraih kebahagiaan adalah dengan belajar atau menjadi seorang pembelajar. Supaya mau belajar, maka ditumbuhkan karakter minat belajarnya. Caranya melalui proses bimbingan minat belajar yang dapat diterapkan melalui metode Bimba, yaitu fun learning, small step system, dan individual system agar anak tertarik, semangat, dan antusias untuk belajar. 6. Bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Hubungannya yaitu dengan proses bimbingan kepada anak dengan cara sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Maka, anak akan mau mengulangi kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan dari siapapun. Jika anak sering mengulang, maka anak sering latihan, sehingga anak semakin mampu dan terampil. Jika sudah mampu dan terampil, maka anak akan siap ke tahap selanjutnya dan proses belajar pun akan semakin menyenangkan. Jika sudah siap, maka tumbuh minat kuadrat atau minat bergelora, sehingga anak menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat dan bahagia berdampak sukses. 7. Di antara ketiga metode utama Bimba, mana yang harus kita capai terlebih dahulu? Mengapa? Yang harus kita capai ialah fun learning. Karena fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Fun learning bertujuan untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. 8. Sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Sudah saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah mengajarkan anak membaca dengan langkah sederhana yang menyenangkan agar mereka tertarik dan terus ingin mencoba sampai mahir. 9.
Ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba, baik di Bimba AIUEO maupun di lingkungan keluarga. Saya menggunakan pendekatan fun learning dengan bercerita dan bernyanyi saat membantu anak-anak membaca, sehingga ia merasa senang dan antusias tanpa merasa terpaksa. 10. Apa dampak yang akan dirasakan jika seorang relawan Bimba tidak memahami metode Bimba? Dampaknya adalah 1. Anak merasa belajar adalah beban. 2. Anak terpaksa belajar, merasa bosan, dan tidak mau mengulang yang telah diajarkan. 3. Anak lebih suka bermain game sehingga malas belajar. 4. Anak akan menjadi generasi benci belajar. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.